Firman Tuhan ini ada yang mampu kita lakukan, ada juga yang sulit untuk kita lakukan. Ya. Tuhan katakan begini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kamu kepada orang yang jahat. Kira-kira saya tanya ya, saya tanya aja sama ibu ini, Bu, kira-kira Bu, kalau orang tampar pipi kirimu, mau nggak kau kasih pipi kananmu? Nggak mau. Kita ini masih manusia daging, iya kan? Tetapi Tuhan bilang, kalau orang tampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Tuhan, siapa yang mampu? Siapa yang mampu, saudara? Tetapi saya mau katakan, saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita rajin bersekutu dengan Tuhan, kalau kita rajin berbicara dengan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita, sehingga kita mampu. Amin. Ya. Saudara, firman Tuhan katakan begini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kamu kepada orang yang jahat kepada kamu. Kalau engkau cuma suka berbuat baik kepada orang yang baik, apakah upahmu? Tidak ada upah. Tapi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang jahat, upah kita besar di surga. Amin. Saudara, satu ketika saya di Manado, saya buka salon dengan teman saya ya. Salon kami ini, saudara, memang lumayan rame lah. Tiba-tiba, saudara, tanpa saya tahu salah saya, kami kan sewa kios. Yang punya kios itu dia usir saya ya. Dia datang dengan marah-marah. Pokoknya saya tidak mau lihat kamu ada di sini. Kamu harus keluar dari kios ini. Saya bilang, Oma, saya ini ada salah apa? Saya nggak mau kamu kata-kata lagi. Keluar, keluar. Dia ambil, saudara, saya balok. Dia pukul saya. Kan kami kan buka salon itu di tengah-tengah pasar ya. Jadi tempatnya ya lumayan lah, rame. Saudara, dia pukul saya dengan balok. Saya tidak lupa itu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya menangis ya. Saya bilang, Tuhan, apa salah saya? Saya tidak tahu apa salah saya sehingga saya itu diusir dari rumah itu. Tuhan, saudara, bayangkan sepanjang hari ya, saya menangis buat oma ini. Tuhan, saya mengasihi oma ini. Tuhan, saya mengasihi ibu ini. Pokoknya saya itu aja yang saya doakan. Saudara tahu, tiba-tiba, saudara, saya kasih tahu ya, kalau orang buat salah sama kita, jangan kita balas. Karena apa? Kalau kita balas, Tuhan gak akan bakal beracara dengan orang itu. Karena firman Tuhan bilang, penghakiman itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Karena kita kan sudah balas. Misalnya saya tampar ibu, atau ibu tampar saya balik tampar. Nah, Tuhan gak akan balas lagi, karena sudah dibalas. Kita sendiri kan sudah balas. Tapi kalau kita gak balas, kita memberikan kesempatan kepada murka Allah, maka Tuhan akan beracara dengan orang itu. Amin. Saudara, tiba-tiba saya berdoa. Habis saya berdoa, saudara, jelang 2 bulan kemudian saya dengar oma ini sakit parah. Sudah mau hampir mati nafas satu-satu. Tiba-tiba dia pesan sama teman saya, tolong sampaikan katanya kepada pendeta Lendra, saya ingin ketemu sebelum saya mati. Ya, saudara, bayangkan ya, waktu saya dengar itu saya bilang, Tuhan, terima kasih banyak engkau menjamah dia. Paling tidak saya ingin tanya, apa salah saya? Dan saya ingin minta maaf kalau memang saya bersalah. Akhirnya, saudara, Tuhan pertemukan saya dengan dia. Saya peluk, saya cium dia, saudara. Baru dia bilang, ini kok ibu yang di tetangga saya lapor-lapor kamu gini-gini. Padahal semua itu fitnah. Karena dia lihat kamu punya kios itu rame. Namanya, saudara, kalau kita buka kios-kios, ya, tidak semua orang senang dengan kita. Iya kan? Nah, saudara, akhirnya saya peluk, saya cium, saya doakan dia. Sampai sekarang oma itu masih hidup. Ya, dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, itulah, saudara, saya katakan ya. Kalau orang buat jahat sama kita, jangan pernah kita balas. Berilah kesempatan kepada murka Allah yang akan membalasnya untuk kita. Tapi kalau kita sudah balas, Tuhan gak akan bakal beracara dengan orang itu. Amin. Karena Tuhan bilang, ketika engkau melakukan kebaikan kepada orang yang jahat, engkau seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, bayangkan dia bilang, berkatilah musuhmu. Aduh Tuhan, dia saya bikin begini, Pak, kita harus berkati pada dia. Tapi itu memang ajaran firman. Makanya saya bilang,
kita ini nggak kuat saudara melakukan firman. Tapi saya kasih tahu, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kalau kita rajin bersekutu, berdoa dengan Tuhan, Dia akan mampukan kita. Tapi kalau kita semakin jauh, bayangkan kita rela nonton bola, nonton tinju sampai pagi pun kita rela. Tapi mau berdoa sama Tuhan pun 1 jam, setengah jam aja, bosannya luar biasa. Akhirnya itu jadi berhala buat kita. Amin. Nonton tinju, nonton bola, nonton TV sampai pagi pun kita rela. Tapi kalau kita berdoa, cari hadirat Tuhan, luar biasa, susahnya luar biasa. Haleluya. Mari saudara, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saya percaya saudara, kuasa Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Dan semakin hari hati kita akan dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita dimampukan melakukan dan taat kepada firman Allah. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.